Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dan tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua dan nikmat di atas sunnah. Baik, anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, izinkan Ustaz perkenalkan diri Ustaz bernama Rudini, asal dari Cirebon, dan insyaallah ta'ala akan mengampu pelajaran fikih sirah dan tafsir pada kelas 10A dan B Madrasah Diniyah Islamiyah. Dan insyaallah ta'ala juga Bapak akan menjadi wali kelas pada kelas 10B Madrasah Diniyah Islamiyah. Baik, anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, sirah adalah sebuah pelajaran yang penting yang di dalamnya kita mempelajari bagaimana kisah dan kabar kejadian generasi sebelum kita, terutama kisah dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada mustawa sekarang kelas 10A dan B Madi akan menggunakan fikih sirah yang ditulis oleh Syekh Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid. Pada muqarrar yang telah ditetapkan oleh Lajnah Pendidikan, insyaallah ta'ala pada semester ini kita akan mulai pada halaman yang ke-5 sampai 229. Itu untuk satu tahun pelajaran kita sampai 229. Berarti untuk satu semesternya tinggal dibagi 2 saja. Anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ustadz lulusan dari Lipia Jakarta. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan untuk sempat mengenyam pendidikan di sana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar dan berkenalan tentang kitab ini. Kita akan masuk ke mukadimah. Setelah muallif atau penulis mendahului kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada nabinya, maka penulis membawakan perkataan cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibnul Husain. Di antara cucu-cucunya ini Ali bin Husain ya. Bukan Husain ibn Ali. Kunna na'lamu maghazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama na'lamu surata minal Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Akhlaqir Rawi wa Adab Sami' pada mujallad yang kedua pada halaman 252. Bahwasanya cucu dari Al-Husain
radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya kami dahulu mempelajari peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mempelajari surat dari antara surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya sirah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Wa yaqulu al-Imam Zuhri, dan Imam Zuhri mengatakan rahimahullahu taala, menambahkan fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirah wa dunya. Mengetahui tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, generasi terbaik, itu terdapat ilmu akhirah, terdapat ilmu tentang akhirat, wa dunya, dan pula ilmu tentang dunia. Jelas di sana ada kisah-kisah heroik, kisah-kisah bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana ketawakalan mereka ketika mereka menghadapi musuh. Dan di sana juga pula ada ilmu-ilmu dunia, bagaimana siasah, ma'rakah, strategi peperangan, bagaimana cara mengalahkan musuh dengan jumlah yang sedikit dan musuh yang banyak. Wa yaqulu Ibnul Jauzi, dan Ibnul Jauzi mengatakan, menambahkan rahimahullah taala, ra'aitul istighal bil fiqh was sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb. Ibnul Jauzi menambahkan bahwasanya saya melihat dengan menyibukkan diri untuk belajar fikih, mendengarkan hadis, hampir tidak cukup untuk memperbaiki hati, hampir tidak cukup. Illa an yamzuja bil raqa'id wan nazar fi siyaris salafis salih, kecuali ditambahkan padanya itu dengan raqa'id, dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati, wan nazar fi siyaris salafis salih, dan melihat, membaca, mempelajari terhadap kisah-kisah atau sejarah-sejarah pendahulu yang saleh. Ini bukan berarti mengecilkan ilmu fikih dan ilmu hadis, bukan. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya kita belajar tarikh, belajar sirah, terutama sirah Rasulullah SAW, memiliki kedudukan yang agung, yang dimana dengannya bisa memperbaiki hati kita, bisa melembutkan hati kita, bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, inna sirata Muhammadin, dan Ibn Hazm menambahkan sesungguhnya sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu dururah, barang siapa yang memperhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan menimbulkan rasa untuk mempercayainya secara darurah. Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, dan dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat hati kita lebih percaya bahwasanya beliau adalah seorang rasul alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Falau lam takun lahu mu'jizatan ghaira siratihi lakafa. Kata Ibn Hazm rahimahullahu taala, kalaulah tidak ada mukjizat selain sirah atau perjalanan atau sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mukjizat selainnya, maka itu sudah mencukupi. Bayangkan di sana banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang tatkala pedang belum menempel ke leher, kepala sudah berjatuhan, yang dimana di sana ada pasukan yang jumlahnya ribuan bisa dikalahkan dengan pasukan yang jumlahnya ratusan. Tentulah hal demikian
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa min huna, dan Ibnu Qayyim menambahkan, wa min huna man ta'allama ittirar al-'abdi fawqa kulli darurah ila ma'rifatir rasul wa ma ja'a bihi wa tasdiqihi fima akhbaru wa ta'atahu fima amara fa innahu la sabila ila as-sa'ada wal falah la fid dunya wa la fil akhirah illa ala aidir rusul. Jadi barang siapa yang seorang hamba bahwasanya dia membutuhkan faqul darurah, sangat membutuhkan ila ma'rifatir rasul. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maja'a bihi, dan mengetahui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqi, dan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima akhbara, yaitu terhadap apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah kabarkan. Wa ta'atahu fima amar, dan mentaati apa-apa yang Allah perintahkan. Fa innahu la sabila ila sa'adah, dan sesungguhnya tidak ada jalan kepada kebahagiaan, wal falah, dan kegembiraan dan kesuksesan, la fid dunya wala fil akhirah, tidak pula di dunia dan tidak pula di akhirat, illa ala aidir rusul, kecuali bersama para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Risalah yang mereka emban, risalah yang mereka bawa, risalah yang mereka sampaikan kepada kita semua. Karena dengannya kita mengetahui salat, karena dengannya kita mengenal Allah, karena dengannya kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini mu'allaqatan bihadin nabi, jika kebahagiaan seorang hamba itu memiliki keterkaitan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan di dua alam, dunia dan akhirat, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najatahu wa habba najataha wa sa'adataha, dan maka wajib siapa saja orang yang ingin menginginkan kebaikan bagi dirinya, menginginkan kebaikan, kebahagiaan bagi dirinya, menginginkan kesuksesan bagi dirinya, an ya'rifa min hajjihi wa siratihi, agar mengetahui dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sya'nihi, dan dari perkara-perkara beliau di setiap harinya, wa ma yakhruju bihi mi'adil jahilina bihi wa yadkhulu fi adadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi wan nasi fi hadha baina maqallin wa mustakthirin wa mahrumin wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak orang-orang yang bodoh yang enggan dan keluar tidak mau mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pula mereka memiliki pengikut dari kalangan manusia untuk tidak membaca sirah Rasulullah SAW. Wan nasu fi hadza baina muqillin wa mustakthirin, dan manusia kita semua nih ada yang merasa wah nggak perlu baca ini, nggak perlu, ada. Dan ada pula orang yang sangat giat untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada pula orang yang tidak sama sekali mau membaca sirah Rasulullah SAW, atau bahkan tidak pernah sama sekali membaca sirah Rasulullah SAW. Wal fadlu biyadillah, dan keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Wasiratul Rasul mamlu'atun bil ibar wal udhat wad durus wal mabadi al azimah. Dan dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ibar, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, dan pondasi-pondasi kehidupan yang agung. Wa inna nahsibu anna siratar rasul wa kamalu aqli wa kamala aqlihi wa khalqihi wa istiqamati nafsihi wa salamatu ma yad'u ilaihi kullu dhalika fi nafsihi da'watun ila al-islam wa fi wasti ghayahabil jahalah fil madi. Dan kesempurnaan akal Rasulullah SAW, kesempurnaan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa Rasulullah SAW dari anggota tubuhnya, dan istiqamahnya Rasulullah SAW serta keselamatan yang Rasulullah SAW seru, itu semuanya adalah dakwah. Apa yang terdapat pada diri Rasulullah SAW itu adalah dakwah, ajakan orang untuk mengenal Islam dan untuk menghilangkan kegelapan pada masa jahiliyah. Wa huwa la yazalul quwwata ad-da'iyah ila al-islam fi asrina al-hadir. Dan hal demikian, kesempurnaan akalnya, kesempurnaan bentuk fisiknya, kesempurnaan akhlaknya, itu semuanya adalah sebuah ajakan yang sangat kuat, dakwah yang sangat kuat untuk mengajak orang-orang agar mengenal Islam sampai detik ini. Wa inna najidu ba'dhan nas yuslimuna idza alimu siratan nabawiyah. Dan kita banyak mengetahui manusia mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam ketika mereka mengetahui kisah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adraku aqlahu wa ba'dahu 'anil awham wal khurafat allati tasudul 'ammatu wa tastahwi wa tafkiris saddi. Dan mereka mendapatkan akal-akal mereka ketika mereka membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa? Setelah pikiran mereka dipenuhi dengan khurafat, pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Wa ma hadzal ihtimam bi siratin nabawiyyah al-utrah illa li anna sirata sulukun bal aqwam sulukin wa tasarrufatil mustafa fima ahda tasarrufatin fakanat bidzalika mathala a'la wa mizanan sadiqa tuzanu biha a'malul bashar harakatu bani Adam. Dan memberikan perhatian penuh terhadap sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebaikan. Dan sirah atau sejarah atau kisah yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suluk, akhlak.
bal aqwamus suluk, bahkan sebaik-baik akhlak dan tindak tanduk kita, perilaku kita. Dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan pada kita adalah sebaik-baiknya contoh. Fakan bidzalika mathalan a'la, dan demikian adalah contoh yang sangat agung, sangat bagus. Wa mizanun sadiqa, dan timbangan yang jujur. Tuzanu biha a'malul bashar, yang dimana kita, oh iya, kita sudah beramal baik atau belum? Dengan apa? Timbangannya meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, begitulah pentingnya dan agungnya kita belajar sirah, terutama sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan belajar dari mulai ahamiyatul dirasati sirah, apa hal-hal yang penting kenapa kita belajar sirah, kemudian kenapa dipilih Jaziratul Arab sebagai tempat untuk penutupnya para nabi, dan kemudian bagaimana, kenapa, dan keutamaan risalah itu diduduk dengan kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, ini untuk pertemuan kita perdana dan yang pertama. Maka insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya hendaklah kalian membaca pada halaman yang ke-16 sampai yang ke-18. 16 sampai ke-18 tentang ahamiyah dirasatus sirah nabawiyah. Baca berulang berkali. Kalau ada tidak mengerti di dalam yang mufradat atau kata per kata, kalian bisa mencari dalam kamus. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Insyaallah taala kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.